Halo, salam jumpa. Bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi berikutnya dari tutorial bahasa pemrograman Java, yaitu mengenai array. Array adalah jenis lain dari variabel. Sehingga sebelum kita masuk ke detail mengenai array, kita coba lihat dulu sebentar ke belakang mengenai konsep variabel yang sudah kita pelajari sampai sebelum video ini dibuat. Nah, mari kita lihat salah satu kelas yang pernah kita buat. Jadi sebenarnya sejak kita memulai bahasa pemrograman Java, itu kita sudah mulai menggunakan variabel. Karena variabel adalah satu konsep penting dalam bahasa pemrograman Java. Jadi karena itu sebelum kita masuk array kita lihat lagi. Jadi sebelumnya kita sudah lihat bahwa suatu variabel sebelum dapat digunakan itu perlu dideklarasikan. Dan saat deklarasi pun itu dapat diberi nilai awal atau inisialisasi. Jadi di contoh source code ini, itu di baris 8 sampai 10, itu kita melakukan deklarasi ataupun deklarasi dan inisialisasi dari beberapa variabel. Kalau kita lihat, variabel scanner itu mengalami deklarasi dan inisialisasi. Begitu juga variabel i dan number of odd. Itu selain deklarasi, variabel-variabel tersebut itu mengalami atau diberi nilai awal atau inisialisasi. Tapi untuk variabel input data dan limit number, itu hanya mengalami deklarasi. Setelah variabel dideklarasi, barulah variabel itu dapat digunakan. Jadi contohnya, kalau kita baca source code-nya, pada saat di baris 19 dijalankan, itu variabel input data itu dideklarasi tapi belum memiliki nilai. Nah, tapi kemudian setelah proses jalan sampai ke baris 14, maka variabel input data itu akan berisi satu nilai, di mana nilai itu hasil dari inputan dari keyboard. Jadi, kalau kita ingat bahwa metode nextLine dari kelas scanner itu gunanya membaca inputan dari keyboard ya, dan itu ditampung di input data. Nah, begitu juga limit number. Di baris 10, variabel limit number itu belum memiliki nilai, tapi di baris 15, limit number nanti akan memiliki nilai di mana hasil konversi input data yang tipenya string itu menjadi satu nilai integer karena kita menggunakan metode parseInt dari kelas integer. Nah, begitu seterusnya. Jadi variabel i kemudian nanti akan menggunakan operator plus plus, kemudian variabel i kemudian akan dibandingkan dengan satu nilai, itu operator comparison. Jadi kalau kita lihat, setelah variabel itu dideklarasikan, itu variabel itu dapat digunakan ya, apakah itu dirubah datanya untuk menampung data, seperti ini, atau dapat juga digunakan untuk perbandingan, atau menggunakan operator ya. Jadi di baris 20 dan juga di baris 25 kita lihat itu variabel i, variabel number of odd, dan variabel limit number itu digunakan dalam operator aritmatika, comparison maupun operator aritmatika. Nah, jadi itulah konsep dasar dari variabel. Variabel perlu dideklarasikan ataupun deklarasi dan inisialisasi. Setelah itu baru variabel dapat digunakan, baik itu dengan mengubah datanya, kemudian digunakan untuk dalam operator aritmatika, maupun untuk ditampilkan di konsol ya. Contohnya di baris 23, ini kita menampilkan variabel i itu ke konsol. Nah, jadi itu sekilas mengenai variabel yang sudah kita pelajari sampai sebelum video ini dibuat, sampai sebelum konsep array akan kita pelajari. Oke. Nah, tapi ada satu yang penting ya. Ada satu yang penting bahwa variabel ini, semua variabel yang kita bahas, yaitu scanner, input data, i, limit number, number of odd, itu hanya dapat menyimpan satu nilai. Nah, kita akan coba simulasikan, kita coba jalankan kelas ini, control flow for break ini, dan kemudian kita simulasikan untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi bahwa sampai saat ini, satu variabel itu hanya dapat menyimpan satu nilai. Oke?
ada baiknya kita coba jalankan kelas ini ya. Kita jalankan kelas control flow for break. Untuk melihat pernyataan saya tadi bahwa variabel sampai saat ini itu hanya menyimpan satu nilai. Coba kita jalankan. Dan kita coba simulasi ya. Seperti biasa ini source code baris 7 sampai baris 31. Kita copy, kita salin ke lembar simulasi. Oke. Kemudian program kita jalankan. Nah, oke ya. Kita mulai simulasi seperti biasa. Jadi program akan dimulai di baris 7 ya. Di baris 7 itu hanya komen. Kemudian di baris 8 itu akan variabel scanner ya. Jadi setelah baris 8 dijalankan, maka akan terbentuk satu variabel scanner dan akan menyimpan satu objek yaitu new scanner. Baris 9 dijalankan, itu maka variabel input data itu akan terdeklarasi tapi belum memiliki nilai. Kemudian baris ini, baris 10 dijalankan, itu akan terbentuk 3 variabel. Variabel i, ya, variabel i, dan sudah memiliki nilai 0. Variabel limit number itu belum memiliki nilai. Dan kemudian variabel number of odd itu sudah memiliki nilai 0. Ya, penyajiannya lebih enak, kita coba gini aja ya. Oke. Nah, jadi pada saat baris 10 ini selesai dijalankan, maka akan terbentuk 3 variabel. Masing-masing i sudah memiliki nilai 0, limit number belum memiliki nilai, number of odd sudah memiliki nilai 0. Oke, kemudian proses terus sampai ke baris 11, kemudian baris 12, kemudian baris 13 muncul tulisan jumlah bilangan ganjil. Nanti ini akan tampil di konsol. Kalau kita ingat, kira-kira seperti ini yang sering simulasi yang kita buat. Nah, ini yang terjadi. Jumlah bilangan ganjil ya. Jadi sampai baris 13 dijalankan itu muncul tulisan jumlah bilangan ganjil. Kemudian proses berikutnya diteruskan ke baris 14. Di baris 14 kita lihat ada pemanggilan metode nextLine dari kelas scanner. Ini kita tahu bahwa ini adalah satu konsep di mana program memaksa atau meminta user untuk mengisi satu isian di konsol. Jadi kalau kita jalankan, lihat kelas yang kita jalankan berhenti. Jadi kita lihat kursor kedap-kedip. Kenapa? Karena ada pemanggilan metode nextLine. Kalau ada pemanggilan metode nextLine, user harus mengisi satu nilai ya. Jadi kita harus mengisi satu nilai. Oke, kalau gitu coba kita masukkan satu nilai, contohnya 3 ya. Nah, pada saat ditekan enter, jadi pada saat di konsol kita tekan enter, maka baris 14 selesai dijalankan. Oke. Nah, pada saat kita tekan enter, maka baris 14 selesai dijalankan, di mana variabel input data itu akan berisi apa yang kita isi dari keyboard tadi, yaitu 3 ya. Tapi string 3 ya, string 3. Nah, kalau kita lihat, variabel input data tipenya string ya. Jadi pada saat baris 14 selesai dijalankan, dan di layar kita di konsol kita ketik angka 3 dan kemudian kita tekan enter, maka variabel input data itu akan berisi nilai string 3 ya. Oke, kemudian kita lanjut ke baris 15. Nah, di baris 15 kita udah tahu ini adalah proses konversi. Jadi proses konversi input data yang saat ini adalah string 3 itu untuk menjadi integer ya, karena kita menggunakan metode parseInt dari kelas integer. Sehingga nilainya akan menjadi seperti ini. Jadi pada saat baris 15 selesai dijalankan, maka variabel limit number akan berisi angka 3 ya. Bukan string 3, angka 3. Nah, pada saat baris 14 selesai dijalankan, input data akan berisi nilai string 3. Nah, oke. Kita nggak lanjut dulu. Ini yang mau kita perjelas tadi, bahwa sampai saat ini, satu variabel itu hanya dapat menyimpan satu nilai.
Nah, kita lihat kronologi ya. Nah, di baris 9, input data itu tidak memiliki nilai. Oke? Tapi kemudian di baris 14, setelah itu ada pemanggilan metode nextLine, maka input data akan berisi satu nilai, yaitu string 3. Nah, begitu juga kita lihat limit number, awalnya nilainya tidak ada, tidak memiliki nilai, tapi kemudian setelah baris 15, dia akan memiliki satu nilai, yaitu 3. Nah, apa yang mau kita tunjukkan di sini adalah bahwa variabel input data, in, limit number, number of odd, itu dalam satu waktu, itu hanya menyimpan satu nilai. Di sini input datanya kosong ya, atau tidak memiliki nilai, tapi di sini dia menyimpan string 3. Di sini limit number belum memiliki nilai, tapi di sini sudah memiliki nilai 3. Jadi itu semua variabel sampai kita bahas di video sebelum video mengenai array ini, itu satu variabel hanya dapat menyimpan satu nilai. Kalaupun kita lihat, nanti kalau kita ikutin simulasinya, itu nilai variabel i itu dapat berganti-ganti, tapi intinya dalam satu waktu, nilai i itu hanya ada satu. Apakah 0, 1, 2, terserah berapa ya. Selama itu sesuai dengan tipe datanya, yaitu integer. Tapi intinya, ya integer ya i ya. Tapi intinya, variabel i itu hanya dapat menyimpan satu nilai. Jadi 0 atau 1 atau 10, terserah. Selama tipe datanya tipe data integer. Nah, jadi itu konsep variabel yang sudah kita pelajari sampai video sebelum array. Nah, sekarang kita balik. Apa sih sebenarnya array itu? Balik ke array. Jadi, array adalah wadah atau kontainer yang menampung sejumlah elemen data yang memiliki tipe yang sama. Atau dalam bahasa sederhananya, array memungkinkan satu variabel menyimpan lebih dari beberapa nilai, tapi tipe datanya sama. Jadi kalau kita balik, di sini kita punya nilai variabel input data, i, limit number, number of odd, itu hanya dapat menyimpan satu nilai. Input data berisi kosong awalnya, kemudian berisi satu nilai. Atau nanti kalaupun kita rubah, dapat. Tapi intinya, dalam satu waktu, input data itu hanya dapat berisi satu nilai. Nah, sedangkan array itu adalah memungkinkan satu variabel dapat menyimpan beberapa nilai. Nah, nanti kita akan lihat detail di source code-nya. Tapi secara definisi, itu dulu yang kita pahami bahwa variabel array atau array itu memungkinkan suatu variabel itu menampung sejumlah elemen data dan yang memiliki tipe yang sama. Nah, karena array ini juga adalah variabel, nah itu dia konsep variabel juga berlaku di array ya. Jadi, satu variabel array sebelum dapat digunakan itu harus mengalami deklarasi dulu. Oke? Nah, cuman ada bedanya antara variabel biasa atau non-array dengan variabel array. Jadi bedanya di sini. Kalau kita lihat, kalau kita ingat, kalau kita deklarasi variabel, nah, kita deklarasi variabel, kita sebutkan nama variabel, kemudian tipe data. Oke? Tapi kalau array itu nama variabel, tipe data, dan kemudian ini. Di belakang tipe data itu ada, kita sebutnya apa ya? Ini kurung siku ya, kurung siku ya. Jadi ini ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. Jadi perbedaan deklarasi variabel non-array dan array itu adalah untuk variabel array setelah tipe data itu nanti ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. Itu pertama. Jadi sama seperti variabel, karena array juga adalah variabel. Jadi bedanya adalah waktu deklarasi ada kurung siku tutup dan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, setelah itu, setelah variabel array dideklarasikan, itu perlu diinstansiasi. Nah, di sini agak beda sedikit ya. Di sini agak beda sedikit. Jadi, kalau untuk variabel array, itu setelah deklarasi, itu harus diinstansiasi. Nah, nanti akan kita lihat kenapa perlu diinstansiasi. Karena itu tadi, array dapat menyimpan lebih dari satu elemen ya, atau lebih dari satu data. Sedangkan variabel biasa hanya menyimpan satu data. Oke,
Kemudian kita akan lihat juga bahwa selain deklarasi, sama seperti variabel, itu variabel array itu dapat juga dideklarasi dan inisialisasi. Dan setelah itu, nah bedanya adalah variabel array itu setelah deklarasi dan setelah instansiasi itu baru dapat diakses. Sedangkan kalau variabel biasa, kita deklarasi, itu langsung dapat diakses. Contohnya variabel input data, gitu kita deklarasi, walaupun belum punya nilai, itu dapat kita modifikasi ya, dapat kita ubah. Langsung kita gunakan untuk menyimpan satu nilai. Tapi kalau untuk variabel array, setelah deklarasi itu perlu diinstansiasi. Jadi kata kuncinya adalah instansiasi. Setelah variabel array diinstansiasi, baru dapat digunakan untuk menyimpan satu nilai atau nilainya dapat kita akses untuk menampilkan ke konsol atau digunakan bersamaan dengan operator aritmatika ya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai array. Teori atau definisi dari array. Oke, biar kita dapat gambaran dari array dan bagaimana cara kerjanya, seperti biasa kita akan coba bikin satu source code untuk menjelaskan bagaimana cara kerja array. Oke, seperti biasa, kita bikin satu kelas baru. Nah, kelas baru kita kasih namanya array1. Oke, kita simpan dulu. Seperti biasa, kita simpan di folder project kita, yaitu Java Console, dan kemudian di folder src. Nah, nama kelasnya kita simpan, nama basic file dengan nama kelas itu harus sama persis ya. Oke, jadi tujuan dari kelas array1 ini adalah kita menunjukkan bagaimana perbandingan antara deklarasi, variabel non-array yang selama ini sudah kita bahas, dan variabel array, kemudian bagaimana instansiasi dari variabel array, kemudian bagaimana mengakses elemen array. Oke, kita lihat ininya, ini source code-nya. Jadi sebelum kita jalankan, sekilas kita coba jelaskan dulu mengenai variabel atau source code mengenai array ini ya. Nah, kalau kita lihat di baris 6 sampai di baris 11 itu kita melakukan deklarasi ya. Jadi kita benar-benar deklarasi. Nah, di sini kita ada lihat variabel namanya name of days, kemudian number of days, name of first day, name of last day, day of first month, dan day of last month. Nah, tapi mungkin kalau ada yang jeli, ini pun akan melihat ya, bahwa variabel di baris 6 dan 7 itu deklarasinya sedikit berbeda. Kita belum pernah melakukan deklarasi seperti ini, yaitu apa? Ada buka kurung siku dan tutup kurung siku. Ya, nah, jadi ini adalah name of days itu adalah variabel dengan variabel array dengan tipe data string. Nah, jadi di sini di baris 6 kita sudah melakukan deklarasi variabel array ya. Jadi variabel array yang tipenya string. Jadi indikator bahwa satu variabel adalah array adalah di belakang. Di belakang tipe data itu ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. Oke, kalau ini baris 8 sampai baris 11 kita mungkin sudah familiar ya. Oh, ini biasa nih bahwa name of first day adalah variabel dengan tipe data string. Name of last day juga sama variabel dengan tipe data string. Jadi, satu perbedaan antara variabel biasa yang selama ini kita sudah pelajari dan variabel array atau kita sebut array itu adalah di waktu deklarasi, satu array itu akan memiliki indikasi kurung siku buka dan kurung siku tutup. Jadi itu perbedaan pertama ya, deklarasi. Kalau dari namanya sih bebas ya. Nah, cuman ada petunjuk lah ya, ada aturan yang nggak resmi lah. Karena satu variabel array ini bisa menyimpan lebih dari satu nilai,
Sehingga kalau di bahasa Inggris itu kalau kita ingat, di bahasa Inggris kan ada untuk jamak dan untuk yang apa, yang satuan itu dibedain dengan S. Jadi contohnya mobil. Kalau satu mobil itu car. Jadi kalau kita balik ke ini bahasa Inggris, kalau satu mobil itu car, tapi kalau banyak mobil itu cars. Nah, jadi sebenarnya dari nama ini kalau kita karena biasanya walaupun kita orang Indonesia, tapi karena bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh uh, orang luar ya, dan kalau kita lihat tuh semua ininya keywordnya itu bahasa Inggris, sehingga dalam pembuatan variabel nanti kita akan mulai belajar itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, jadi balik lagi ke bahasa Inggris. Kalau kita ingat, waktu kita belajar bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu untuk menjelaskan satu benda itu nama bendanya contohnya mobil car ya. Tapi kalau banyak mobil itu tambahin S, cars ya. Jadi car itu satu mobil, cars itu banyak mobil. Nah, sama kalau coba kita perhatikan nama variabel yang dibuat di sini itu sudah menggambarkan jamak ya. Name of days. Nah, jadi ada S di belakang. Kalau ini name of day ya, nama satu hari. Tapi kalau ini name of days, jadi nama hari yang jamak, artinya lebih dari satu. Kenapa kita pakai S? Yaitu tadi, karena ini name of days itu nilainya bisa lebih dari satu karena dia array. Oke? Nah, yang kedua juga number of days itu tambahin S. Jadi dari namanya sebenarnya kita bisa nebak ya. Kalau itu nama variabel jamak, itu ada kemungkinan itu array. Ya, itu jadi kita usahakan dalam pembuatan variabel itu juga bisa menggambarkan contohnya kalau ini kan kita bisa tahu ini tipenya string. Kalau ini tipenya integer. Tapi bagaimana kalau kita tahu satu variabel itu string dan jamak atau array? Yaitu tambahin S. Name of days, number of days. Name of first day, name of last day. Oke, nah itu pertama dari bagian deklarasi mengenai array dan variabel biasa. Nah, seperti berikutnya, setelah variabel array dideklarasikan, dia perlu diinstansiasi. Jadi format penulisan instansiasinya adalah nama variabel, kemudian sama dengan new, dan kemudian tipe data, dan juga jumlah nilai yang akan disimpan. Jadi balik lagi, karena array itu dapat menampung sejumlah elemen data, jadi nggak hanya satu, bisa lebih. Jadi pada waktu instansiasi, kita harus menjelaskan, kita harus menentukan bahwa variabel array itu akan menyimpan berapa nilai ya. Nah, contohnya di baris 14, ini kita menentukan bahwa variabel name of days itu akan dapat menyimpan 7 nilai. Kemudian di baris 15, itu variabel number of days itu akan menyimpan 12 nilai. Apa tipe nilainya? Nah, ini dia. Menyimpan 7 nilai, yaitu dengan tipe data string. Menyimpan 12 nilai, yaitu dengan tipe data int. Nah, jadi bedanya array dengan dengan variabel non-array, setelah deklarasi perlu diinstansiasi, setelah itu baru dapat diakses. Jadi kalau kita lihat, ini array, dideklarasi dulu, kemudian diinstansiasi, baru kemudian dapat diakses. Nah, untuk aksesnya ini agak sedikit beda juga. Jadi, kalau kita lihat nih, variabel di kelas sebelumnya ya. Satu, untuk mengakses nilai variabel i, kita cukup sebut nama i ya, nama variabelnya. Kita mau menambahkan atau melakukan operator aritmatika ke satu variabel biasa, itu kita cukup menyebutkan nama variabel, kemudian operator. Kita mau nampilkan nilai variabel i, kita cukup langsung menuliskan nama variabel. Melakukan operator perbandingan, comparison antara dua variabel, kita cukup menuliskan ya nama variabelnya yang akan dibandingkan. Nah, tapi kalau array, nah balik lagi, karena array itu jumlahnya lebih dari satu, aja kita harus menentukan indeks. Nanti kita akan lihat sih. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi kita akan lihat bahwa untuk mengakses nilai satu array,
itu kita harus menentukan di mana lokasi variabel tersebut, nilai tersebut. Jadi array ini gambarannya seperti gerbong kereta api ya. Jadi kereta api kan ada beberapa gerbong. Nah, jadi waktu kita mau tahu, saya duduk di mana? Saya nggak cukup bilang, oh saya duduk di kereta api Argo Wilis. Tapi harus jelas, saya naik kereta Argo Wilis di gerbong ketiga. Jadi nggak cukup saya nyebutin, beda dengan bus. Ya, beda dengan bus, kalau kita naik Prima Jasa, saya naik Prima Jasa, udah tinggal di bangku nomor berapa? Oh, saya di bangku nomor 7A. Tapi kalau kita naik kereta api, jadi arah itu seperti kereta api, saya naik Argo Wilis di gerbong 3, baru bangkunya bangku 7A. Jadi kita harus menentukan urutan ya, urutannya. Atau nanti kita kenal istilahnya namanya indeks. Oke, jadi perbedaan berikutnya adalah untuk mengakses nilai satu array, kita harus menyebutkan indeksnya. Baik itu mengakses nilainya, ataupun merubah nilainya. Oke, mungkin belum dapat gambaran. Ya, biar dapat gambaran, mari kita coba jalankan programnya ya. Mari kita coba jalankan. Oke. Kita compile dulu. Setelah kita compile, baru kita jalankan. Nah, mari kita lihat ya. Oke, seperti biasa, nanti kita akan pindahkan ini, source code dari baris 5 sampai baris 51. Itu akan kita pindahkan ke lembar simulasi, baru kemudian kita coba simulasi untuk mendapat gambaran lebih detail bagaimana sebenarnya source code ini dijalankan. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Jadi kalau kelas array1.java ini kita compile dan kita jalankan, akan muncul seperti ini, yaitu sebelum nilai elemen diubah, akan muncul seperti ini. Kemudian mengubah nilai elemen, kemudian muncul tulisan setelah nilai elemen berubah, dan seterusnya sampai terakhir. Oke, seperti biasa, biar kita dapat gambaran cara kerja source code-nya, mari coba kita lihat lembar simulasi. Jadi kalau kita lihat source code dari baris 5 sampai baris 51, itu kita salin ke lembar simulasi, dan kemudian mari kita lihat cara kerjanya. Nah, kita lihat tadi bahwa setelah kelas array1 dijalankan akan muncul tulisan seperti ini. Oke, kita mulai coba simulasinya. Ini source code array1.java. Jadi di baris 5 itu ada komen, kemudian di baris 6 sampai 11 itu ada deklarasi 6 variabel ya. Jadi di baris 6 kita deklarasikan variabel array dengan nama name of days. Sehingga pada saat baris 6 selesai dijalankan, maka itu akan terbentuk satu variabel array namanya name of days. Tapi variabel tersebut masih belum memiliki nilai. Begitu juga baris 7. Nah, itu akan terbentuk satu variabel namanya number of days. Yang sama ini adalah variabel array. Dan berikutnya 8, 9, 10, sama 11 itu kita deklarasikan variabel non-array ya, variabel biasa. Karena ini hanya deklarasi, maka pada saat baris 8 selesai dijalankan akan terbentuk nama variabel name of first day. Pada saat baris 9 selesai dijalankan akan terbentuk variabel name of last day. Kemudian pada saat baris 10 selesai dijalankan akan terbentuk variabel day of first month. Dan kemudian di baris 11 selesai dijalankan, itu akan terbentuk variabel day of last month. Oke, jadi setelah berikutnya dijalankan baris 12, kemudian baris 13, komen. Nah, di baris 14, ya di baris 14, ini ada ekspresi sebagai berikut ya. Name of day sama dengan new string 7. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi kembali kita lihat di lembar simulasi. Jadi ada ekspresi name of day sama dengan new string 7. Seperti dijelaskan tadi, bahwa satu variabel array setelah dideklarasi itu perlu diinstansiasi ya. Kegunaan instansiasi itu adalah untuk memesan
berapa banyak elemen dari array tersebut. Jadi contohnya variabel name of days itu adalah array yang dapat menampung 7 nilai. 7 nilai, 7 nilai dengan tipe string. Sehingga pada saat baris 14 selesai dijalankan, kira-kira simulasinya seperti berikut. Jadi gambaran sebagai berikut. Pada saat baris 14 selesai dijalankan, yaitu new string 7, maka sebenarnya itu akan terbentuk variabel dengan nama name of days dan akan memiliki 7 elemen, ya, 7 elemen, 7 nilai. Kalau kita lihat di sini kita ada judulnya elemen ke-1 sampai ke-7, kemudian juga ada indeks 0 sampai ke-6. Dan ini adalah nilainya. Jadi sebenarnya pada saat baris 14 dijalankan, itu pada saat ekspresi ini selesai dijalankan, jadi name of day sama dengan new string 7, itu sebenarnya terbentuk satu variabel array dengan nama name of days, dan variabel tersebut akan menyimpan 7 elemen, ya. Dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan masing-masing elemen nilainya awalnya 0. Oke, jadi itu kira-kira yang terjadi pada saat baris 14 selesai dijalankan, akan terbentuk variabel name of days, berisi 7 elemen, dan masing-masing elemen nilainya 0. Nah, di sini perlu kita ingat, ya, bahasa umumnya kalau kita ngobrol ke orang awam, kita akan sebut, oh, elemen ke-1, ya. Jadi elemen ke-1 sampai elemen ke-7. Tapi, nah ada tapinya, dalam array, untuk mengakses elemen ke-1, kita menggunakan indeks 0. Nah, jadi secara teknikal, secara coding, kita bukan menggunakan elemen, tapi kita menggunakan indeks. Tapi pada waktu kita mendiskusikan dengan orang awam, contohnya ke user, kita pasti akan menyebut contohnya, oh, hari pertama itu adalah minggu. Jadi kita nggak akan menyebut, oh, hari ke-0, bukan, ya. Jadi elemen ini adalah bahasa untuk kita berinteraksi dengan orang. Oh, elemen pertama, tapi untuk indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi elemen pertama dari satu array itu diakses dengan indeks 0. Elemen kedua dari array itu diakses dengan indeks 1. Begitu seterusnya. Atau secara umum adalah elemen ke n dari satu array itu adalah diakses dengan indeks n-1. Jadi kalau n-nya 7, berarti indeksnya adalah n-1, 7-1 yaitu 6. Oke, jadi itu yang terjadi pada saat ekspresi name of days sama dengan new string 7. Nah, itu terbentuk satu variabel array, dan berisi 7 elemen sesuai dengan jumlah yang dicantumkan di sini, ya. Nah, kemudian kita terus ke baris 15. Kalau kita lihat, baris 15 juga sama. Jadi kita ada instansiasi. Jadi setelah variabel number of days itu dideklarasikan, karena variabel number of days adalah array, maka dia perlu diinstansiasi. Nah, cara instansiasinya seperti ini. Nah, di sini kita menginstansiasi tipe datanya int dan jumlahnya 12. Apa yang terjadi pada saat baris 15 ini selesai dijalankan? Nah, jadi ekspresi ini pada saat baris 15 selesai dijalankan, maka akan terjadi kira-kira seperti ini. Jadi akan terbentuk suatu variabel dengan nama number of days, dia akan memiliki 12 elemen. Dan tipe elemennya adalah, kalau kita lihat, number of days itu int, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi akan terbentuk variabel dengan nama number of days, berisi 12 elemen, dan elemennya itu akan berisi 0 semua, ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, kenapa seperti itu? Kita lihat nanti. Jadi ini aturannya. Jika itu tipe data primitif, jadi kalau itu tipe data primitif, maka nilainya 0. Tapi kalau tipe data kelas, contohnya string, itu nilainya 0. Oke, nah sampai di situ nanti kita akan buktikan setelah kita tampilkan di layar. Nah, setelah baris 15 selesai dijalankan, kita akan terus ke baris 18, ya. Kita akan terus ke baris 18. Nah, di baris 18, nah ini nih. Jadi ada satu ekspresi sebagai berikut.
Jadi ada ekspresi sebagai berikut, name of first day sama dengan name of days 0. Nah, jadi di sini kita sudah mengakses ya. Jadi kalau kita lihat name of days itu adalah array. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, untuk mengakses nilai satu array, kita harus menentukan urutan ya. Nilai yang kita akses itu ada di elemen keberapa. Nah, jadi kalau kita lihat ini artinya kita mau mengakses elemen ke-1. Jadi ingat bahwa di dalam buka siku dan kurung siku itu angka yang tercantum di sini adalah indeks ya. Jadi kalau name of days 0 itu artinya kita mengakses nilai dari variabel name of days indeks ke 0, atau kalau kita sampaikan ke orang, kita mau mengakses elemen ke-1 ya. Jadi name of first day sama dengan name of days buka siku 0 tutup siku. Nah, ini 0 ini adalah indeks. Sehingga name of days indeks ke 0, jadi name of days indeks ke 0 itu adalah ini. Sehingga nilainya jadi kita ganti. Oke, jadi setelah kita jalankan, ekspresi ini name of first day sama dengan name of days 0, itu artinya kita mau mengambil nilai indeks ke 0 dari array name of days. Nilai indeks ke 0 dari array name of days yaitu 0. Sehingga selesai baris 18 dijalankan, jadi pada saat baris 18 selesai dijalankan, variabel name of first day itu isinya 0. Oke. Nah, berikutnya ada ekspresi lain. Nah, ekspresinya adalah name of last day sama dengan name of days indeks 6. Jadi ini artinya kita mau mengakses nilai array, ya, nilai array name of days dengan indeks ke-6. Jadi nilai array name of days indeks ke-6. Sehingga kita akan mendapatkan ini 0. Jadi ekspresi ini jadi setelah baris 18 selesai dijalankan, nilai variabel name of first day itu nilainya 0. Kemudian setelah baris 19 dijalankan, itu nilai variabel, sebentar kita kecilin sedikit. Jadi setelah baris 18 dijalankan, itu nilai variabel name of first day itu nilainya 0. Kemudian setelah baris 19 dijalankan, nilai variabel name of last day itu juga nilainya 0. Penjelasannya seperti tadi. Oke, kemudian berikutnya di baris 21 kita menemukan ekspresi lagi nih. Ekspresinya sebagai berikut. Bahwa day of first month sama dengan number of days index 0. Nah, jadi kita lihat juga nih bahwa nilai day of first month itu adalah nilai dari array indeks ke 0, yaitu nilai array number of days index ke 0. Kalau kita lihat, di baris 15 kita lihat bahwa number of days itu memang berisi 12 elemen, di mana dimulai dari indeks 0 sampai 11. Nah, yang mau kita akses adalah indeks ke 0. Jadi, number of days, kemudian indeks ke 0, maka nilainya adalah 0. Sehingga ekspresi ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Oke, jadi saat baris 21 selesai dijalankan, nilai variabel day of first month itu akan berisi nilai indeks ke-0 dari array number of days. Indeks ke-0 dari array number of days itu adalah 0. Jadi indeks ke-0 dari array number of days itu adalah 0. Sehingga day of first month nilainya 0. Oke, berikutnya ada ekspresi seperti ini. Sama seperti tadi penjelasannya, bahwa di sini kita akan mengisi nilai variabel day of last month itu adalah dari nilai number of days indeks ke-11. Jadi nilai array number of days indeks ke-11. Kita lihat array number of days itu elemen ke-11-nya itu adalah 0. Oke, jadi ini elemen ke-11,
indeks ke-11 ya. Sorry, yang ini bukan elemen, ini indeks ya. Jadi variabel array number of days indeks ke-11. Variabel number of days indeks ke-11 itu nilainya 0. Sehingga ekspresi ini jadi seperti ini. Oke, jadi nilai variabel day of last month itu sama dengan 0 karena indeks. Jadi elemen indeks ke-11 dari number of days itu adalah 0. Nah, setelah sampai di baris 22, kita sudah mendapatkan nilai variabel name of first day, name of last day, day of first month, day of last month ya. Nah, kemudian kita tampilkan ke layar, ke konsol. Pertama kita menampilkan tulisan seperti ini, sebelum nilai elemen diubah. Oke. Akan muncul tulisan sebelum nilai elemen diubah, kemudian akan menampilkan tulisan berikutnya. Jadi akan muncul tulisan hari pertama name of days adalah %s. Nah, di sini kita menggunakan %s, di mana %s ini akan menampilkan nilai variabel name of first day. Oke, kita tahu nilai variabel name of first day itu di baris 18 adalah 0 ya. Sehingga ini akan muncul seperti ini. Jadi setelah baris 25 dijalankan akan muncul tulisan hari pertama name of days adalah 0. Oke, berikutnya kita jalankan baris ke 26. Di baris 26 juga akan menampilkan tulisan. Kita evaluasi dulu. Nah, akan muncul tulisan hari terakhir name of days 6 adalah %s. Nah, %s ini itu akan menampilkan nilai variabel name of last day. Nah, kalau kita lihat di baris 19 tadi, waktu kita jalankan baris 19, kita dapatkan nilai variabel name of last day adalah 0 ya. Sehingga sama, digantikan aja. Oke, berikutnya kita akan terus ke baris 27. Di baris 27 sama, kita menampilkan informasi ke konsol. Oke, kita resize dulu ukurannya. Nah, sama, di baris 27 ini kita menampilkan tulisan ke konsol kira-kira seperti ini. Jumlah hari bulan pertama, number of days adalah %s. Oke, %s ini itu akan menampilkan nilai variabel day of first month. Ya mungkin ada yang sedikit ini ya, bertanya-tanya. %s kan itu untuk menampilkan nilai variabel tipe string. Sedangkan day of first month itu adalah tipe datanya in ya. Nah, jadi untuk %s ini dia sedikit fleksibel. Dia bisa menampilkan semua tipe data yang lain. Jadi walaupun day of first month ini adalah tipe data integer, dan kita menggunakan %s untuk menampilkan, itu bisa-bisa aja. Oke, jadi langsung kita ganti. Nilai %s itu adalah nilai dari day of first month. Nah, kalau kita lihat, itu di baris sebelumnya, yaitu di baris 21, di baris 21 kita sudah melihat bahwa nilai variabel day of first month itu adalah 0. Sehingga %s ini kita ganti dengan nilai variabel day of first month yaitu 0. Oke, berikutnya adalah kita akan jalankan baris 28 sama baris 28 itu akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, variabel day of last month itu adalah tipenya integer, tapi kita menampilkannya dengan %s. Jadi penjelasannya sama, walaupun ini variabel tipenya integer, tapi dengan %s itu dapat ditampilkan. Sehingga %s ini itu akan menampilkan nilai variabel day of last month, di mana di baris 22 kita sudah lihat bahwa
nilai variabel D of last month itu adalah 0. Ya, nilai D of last month itu adalah 0. Sehingga kita langsung ganti nilai persen S ini dengan 0. Nah, sehingga sampai baris 28 dijalankan, itu harusnya akan muncul di konsol tulisan sebelum nilai elemen diubah, hari pertama name of days adalah 0. Coba kita lihat apakah benar. Jadi sebelum nilai elemen dirubah, hari pertama name of days 0 adalah 0, hari pertama name of days adalah 0, hari terakhir name of days 6 adalah 0, hari terakhir name of days 6 adalah 0, kemudian jumlah hari bulan pertama number of days 0 adalah 0, jumlah hari bulan pertama number of days 0 adalah 0, kemudian yang terakhir adalah jumlah hari bulan terakhir number of days 11 adalah 0. Jumlah hari bulan terakhir number of day 11 adalah 0. Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana cara kerja JDK menampilkan tulisan ini di konsol dengan bantuan lembar ilustrasi yang barusan kita bahas. Oke, kemudian kita teruskan. Nah, kita akan setelah baris 28 ke baris 29, ke baris 30. Di baris 31 itu ada menampilkan tulisan mengubah nilai elemen. Ya. Ini kita tampilkan, mengubah nilai elemen. Oke. Nah, kemudian di baris 32 ada ekspresi seperti ini. Nah, ini ekspresi adalah kita mengisi nilai satu elemen array dengan satu nilai. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita mengakses nilai satu array, jadi ini contohnya adalah kita mengakses nilai indeks 11 dari array number of days. Kalau di sini adalah kita mengubah. Jadi kita mengubah elemen indeks 0 dari variabel name of days dengan minggu. Oke, kita lihat apa sih yang terjadi. Kalau kita lihat sebelumnya, jadi name of days itu awalnya nilainya sebagai berikut ya. Name of days itu adalah nilainya indeks 0, 0, indeks 1, 0, seterusnya sampai indeks 6, 0. Nah, apa yang terjadi di baris ini? Apa yang terjadi di baris 32? Itu artinya kita mau mengubah nilai indeks 0 dari variabel name of days itu menjadi minggu. Atau kalau gambaran kira-kira seperti ini. Jadi, name of days itu indeks 0-nya itu kita rubah jadi minggu ya. Jadi yang sebelumnya 0 itu kita rubah jadi minggu. Jadi ini. Jadi untuk mengubah nilai satu indeks atau elemen dalam satu array, kita menggunakan sintaks seperti ini. Jadi kita sebut nama variabel array-nya, kita tentukan yang berubah itu indeks keberapa, dan kemudian baru kita isi nilainya. Jadi ini artinya bahwa indeks ke-0 dari variabel name of days itu dirubah menjadi minggu. Jadi indeks ke-0 dari variabel name of days itu dirubah menjadi minggu. Oke? Jadi setelah baris 32 dijalankan, nah nilai variabel array name of days itu berubah ya. Jadi sekarang ada minggu, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya sampai ke elemen ke-7 atau indeks ke-6. Oke? Kemudian di baris 33 ada ekspresi seperti ini lagi. Name of day 1 sama dengan Senin. Nah, sama. Ini artinya bahwa kita mau merubah nilai elemen indeks 1. Ya, jadi nilai elemen indeks 1 dari variabel name of days menjadi Senin. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi adalah kita mau merubah indeks 1, dari variabel name of days dengan Senin. Ya. Jadi setelah di baris 32 kita mengisi indeks ke-0 dengan minggu, di baris 33 kita mengubah elemen indeks 0, indeks 1 dengan Senin. Sehingga setelah baris 33 selesai dijalankan, variabel array name of days itu elemennya 0, indeks 0-nya adalah minggu, indeks 1-nya adalah Senin,
sedangkan indeks 2, 3, dan berikutnya sampai 6 itu masih tetap 0. Oke? Karena belum dirubah. Nah, kemudian di baris 34, nah ini kita mau merubah indeks 6. Jadi, kita mau merubah nilai indeks 6 dari variabel name of days dengan Sabtu. Jadi, kira-kira gambaran seperti ini. Jadi, di baris indeks 6 dari variabel name of days itu dirubah menjadi Sabtu. Sehingga pada saat baris 34 selesai dijalankan, variabel name of days itu elemennya sebagai berikut, yaitu jadi Minggu, Senin, tetap 0, 0, 0, 0, tapi yang keenamnya berubah menjadi Sabtu, karena telah dirubah di sini. Oke? Nah, dari sini kita sudah melihat aktivitas merubah elemen dari satu array ya. Jadi di sini kita dari baris 32, 33, dan 34, kita melihat bagaimana cara merubah nilai elemen dari array dengan menggunakan indeks, yaitu hampir sama ya, cuman bedanya kita harus menentukan indeks dari elemen tersebut. Jadi itu bedanya dokumen array, variabel array dengan variabel biasa. Kita teruskan di baris 35, di baris 36 ini sama. Jadi ini kita mau merubah nilai indeks 0, nilai indeks 0 dari variabel number of days. Kalau kita lihat, variabel number of days itu pada saat baris 15 dijalankan, itu nilainya sebagai berikut ya. 0, 0, 0, jadi ada 12 elemen, di mana semua elemennya itu nilainya 0. Oke, nah, yang kita lakukan di baris 36, kita mau merubah nilai elemen indeks 0. Ya, jadi number of days, variabel number of days, indeks 0-nya itu kita rubah menjadi 31 atau gambaran seperti ini. Jadi variabel number of days, indeks 0-nya itu kita rubah menjadi 31. Yang awalnya adalah 0 ya. Awalnya 0 kita rubah jadi 31. Oke, kita balik lagi. Jadi itu sebenarnya yang terjadi di baris 36. Kita merubah nilai indeks 0 dari variabel number of days dengan nilai 31. Sehingga pada saat baris 36 selesai dijalankan, maka variabel number of days nilainya sebagai berikut. Jadi elemen 0-nya 31, elemen 1 sampai 11 masih tetap 0. Oke, kita balik lagi. Kemudian kita ke baris 37. Di baris 37, nah ini ya. Ada ekspresi number of day 1 sama dengan 28. Artinya adalah kita mau merubah indeks 1, ya, elemen indeks 1 dari variabel number of days dengan menjadi 28. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi variabel number of days yang merupakan array, itu indeks satunya, elemen indeks satunya itu mau kita rubah menjadi 28. Jadi itulah yang dilakukan di baris 37. Sehingga setelah baris 37 selesai dijalankan, maka variabel number of days itu akan memiliki nilai sebagai berikut. Indeks 0-nya 31, karena dirubah di baris 36. Indeks 1-nya 37, 28, karena dirubah di baris 37. Sedangkan yang lainnya, indeks 2 sampai 11 itu masih tetap 0. Oke, kemudian kita terus ke baris 38. Di sini ada ekspresi number of days 6 sama dengan 31. Nah, ini artinya, oh salah ya, ini 11 ya. Jadi, number of days 11 sama dengan 31. Nah, ini artinya kita mau merubah nilai elemen 11, elemen indeks 11, ya. Jadi, elemen indeks 11 itu dengan 31. Jadi, kalau gambaran kira-kira seperti ini. Jadi, elemen ke-11, elemen indeks 11, elemen indeks 11 dari variabel number of days itu dirubah menjadi 31. Ya, jadi untuk mengakses merubah elemen dari satu array, kita menggunakan indeks ya. Nah, jadi kita menggunakan indeks. Jadi ini artinya
kita merubah elemen indeks ke-11 atau elemen ke-12. Jadi indeks dengan elemen itu selisih 1. Jadi kita merubah nilai elemen 11 dari variabel number of days dan nilainya adalah 31. Sehingga pada saat baris 38 selesai dijalankan, itu nilai variabel number of days itu akan sebagai berikut, yaitu indeks 0, 31, indeks 1, 28, indeks 2 sampai 10, 0, indeks 11 itu 31. Karena itu hasil dari eksekusi baris 38. Kemudian kita teruskan ke baris 40 ya. Baris 40. Nah, di baris 40 ini anak komen, di baris 41 itu ada expression. Ada expression sebagai berikut. Expression ini adalah name of first day. Jadi kita mau mengisi variabel name of first day itu diambil dari elemen indeks 0 dari variabel name of days. Atau kira-kira gini. Jadi name of days indeks 0 itu nilainya akan ditampung di name of first day. Kita lihat di baris 34 ya, kita sudah merubah nilai variabel name of days menjadi sebagai berikut. Indeks 0-nya minggu, indeks 1-nya Senin, dan seterusnya sampai indeks ke-6-nya adalah 1. Nah, di sini di baris 41 kita mau mengambil nilai name of days 0. Jadi name of days 0, name of days index 0, nilainya itu minggu, dan kita simpan ke name of first day. Sehingga ekspresi ini ya, jadi kenapa bisa muncul minggu? Karena gini, nilai variabel name of days itu di sini itu indeks 0-nya itu udah minggu ya. Karena itu hasil eksekusi tadi. Hasil eksekusi baris 34. Hasil baris, bukan 34, 32 ya. Hasil baris eksekusi baris 32 itu kita merubah elemen indeks 0 dari variabel name of days menjadi minggu. Sehingga pada waktu baris 41 dijalankan, kita mengambil nilai name of days index 0, di mana nilai name of days index 0 itu adalah minggu. Oke. Berikutnya ada ekspresi sebagai berikut. Nah, ini kira-kira cara bacanya. Kita akan mengisi nilai variabel name of last day itu diambil dari nilai array name of days elemen indeks 6. Ya, indeks 6. Sehingga kalau kita lihat variabel name of days, array name of days, indeks 6-nya itu adalah Sabtu ya. Name of days, bentar kita geser lagi. Name of days, indeks ke-6-nya itu adalah Sabtu. Sehingga name of days ini itu akan mengganti menjadi Sabtu. Nah, jadi setelah baris 42 selesai dijalankan, itu akan nilai name of last day itu akan berisi 1. Oke, kita terus ke baris 44. Ini ada ekspresi juga. Ekspresinya sebagai berikut. Ini sama. Intinya nilai variabel day of first month itu akan menampung nilai dari indeks 0 dari variabel number of days. Kalau kita lihat, indeks 0 dari variabel number of days itu adalah 31 ya. Jadi indeks 0 dari variabel number of days itu adalah 31. Itu setelah baris 38 selesai dijalankan. Sehingga ekspresi ini akan menjadi sebagai berikut. Jadi setelah baris 44 dijalankan, nilai variabel day of first month itu nilainya adalah 31. Kemudian kita teruskan baris 45.
ada ekspresi mirip seperti di atas. Day of last month itu adalah number of day 11. Jadi day of last month itu akan menyimpan nilai variabel number of days indeks 11. Number of days indeks 11 nilainya adalah 31. Sehingga ekspresi ini menjadi sebagai berikut. Oke, selesai baris 41 sampai 45. Di baris 47 sampai 51 kita menampilkan tulisan ke layar. Oke, akan ditampilkan. Ini akan muncul di layar, di konsol. Kemudian baris 48 juga menampilkan informasi ke konsol yang ditampilkan sebagai berikut. Nah, di sini ada persen S ya. Nah, persen S. Persen S ini itu menampilkan name of first day. Oke, kita udah lihat di baris 41, kita mendapatkan nilai name of first day itu adalah minggu ya. Sehingga ini kita ganti langsung. Persen S ini itu menampilkan nilai name of first day, yang dimana nilai name of first day adalah minggu. Oke, berikutnya kita teruskan ke baris berikutnya, itu baris 49. Baris 49 juga menampilkan tulisan seperti ini. Hari terakhir. Oke, sebentar. Nah, sama. Hari terakhir, name of days adalah persen S. Persen S ini itu akan menampilkan nilai variabel name of last day. Di mana kita udah tahu di sini bahwa nilai variabel name of last day, nilai variabel name of last day, itu adalah Sabtu ya. Oke, sehingga kita ganti aja. Ya. Nah, berikutnya baris 50 kita menampilkan tulisan ya. Nah, jadi jumlah hari bulan pertama adalah number of days adalah persen S. Nah, persen S di sini itu menampilkan nilai variabel day of first month, di mana kita tahu bahwa nilai day of first month itu adalah 31. Ya, langsung kita ganti aja. Berikutnya, baris 51, baris terakhir, itu menampilkan tulisan sebagai berikut. Oke, nah sama, ini adalah menampilkan persen S, di mana persen S ini adalah menampilkan day of last month, di mana kita tahu nilai variabel day of last month itu sudah berisi 31. Langsung aja kita ganti. Nah, jadi harusnya nanti akan muncul tulisan-tulisan ini ya di konsol, mengubah nilai elemen, kemudian setelah nilai elemen berubah. Oke, mari kita bandingkan. Benar nggak sih? Mana tadi ya? Oh ya. Oke, setelah jumlah hari bulan terakhir muncul, yaitu 0, itu mengubah nilai elemen, betul, mengubah nilai elemen. Berikutnya ini, kita lihat. Setelah nilai elemen dirubah, hari pertama name of days 0 adalah minggu, hari pertama name of days adalah minggu, hari terakhir name of days adalah Sabtu, hari terakhir adalah Sabtu, jumlah bulan pertama adalah 31, jumlah hari bulan pertama adalah 31, jumlah hari bulan terakhir adalah 31, jumlah hari bulan terakhir adalah 31. Oke, jadi kita sudah lihat bagaimana source code ini, itu kalau kita jalankan atau bagaimana JDK akan memproses source code yang kita buat. Dalam hal ini kita menggunakan array, sehingga menampilkan hasil sebagai berikut. Ya, jadi kita sudah lihat bagaimana di kelas array 1 ini, kita sudah melihat dasar-dasar dari variabel array, bagaimana cara deklarasinya, kemudian bagaimana satu variabel array yang setelah dideklarasi harus diinstansiasi, di mana pada saat instansiasi kita menentukan jumlah elemen yang akan dapat disimpan di variabel array.
Setelah itu baru kita dapat mengakses, di mana kita melihat untuk mengakses array, karena array jumlahnya lebih dari satu. Kalau kita lihat ya, jadi bedanya adalah array itu bisa lebih dari satu, sehingga pada waktu kita mau mengakses nilainya, kita harus menentukan nilai yang mau kita akses itu indeks keberapa. Ya, jadi inilah yang mau kita akses itu indeks keberapa, sehingga penulisannya perlu ada informasi indeks. Jadi variabel array, pada waktu kita mau akses, kita harus menyebutkan indeks dari elemen yang akan kita akses. Beda dengan variabel biasa ya. Karena variabel biasa hanya menyimpan satu nilai, jadi kita nggak perlu menyebutkan indeks. Sedangkan array karena bisa menyimpan lebih, contohnya ini. Ini name of days menyimpan 7. Sehingga kita perlu nentuin yang mau kita akses itu elemen indeks berapa. Indeks 0 kah? Atau indeks 1 kah? Atau indeks ke-6 kah? Jadi kita perlu sebutkan indeksnya. Ini artinya kita mau akses indeks 0 dari variabel name of days. Kita mau akses indeks 6 dari array name of days. Ini kita mau akses indeks 0 dari variabel array number of days. Ini kita mau akses indeks 11 dari variabel array number of days. Nah, untuk merubahnya juga sama, kita perlu sebutkan indeks. Jadi intinya mau akses ataupun mau merubah nilai elemen suatu array, kita harus menentukan indeks dari elemen tersebut. Oke, di sini kita mau merubah nilai indeks 0 dari variabel name of days. Nilainya ini. Kita mau merubah indeks 1 dari name of days menjadi Senin. Di sini kita mau merubah nilai indeks 6 dari name of days menjadi Sabtu. Nah, itu dia. Jadi, apa yang sudah kita pelajari mengenai array berdasarkan kelas array 1 yang sudah kita buat.